Nah, ini guys kembali In Kyun Oh dan Hendro. Kita perhatikan nanti In Kyun Oh minta rekannya untuk turun. Kita lihat. Yap, tangannya guys. In Kyun Oh meminta rekannya untuk turun karena terjadi space yang lebar dari jarak Hendro In Kyun Oh ke posisi Kaigat ulang cuba-cuba. Nah teman-teman, kali ini kita bakal membahas Arema secara taktikal. Apa yang harus diperbaikin Arema dan pelatih Arema selanjutnya. Pelatih Arema seperti yang kalian ketahui adalah, jadi guys, video ini berupa masukan yang dari Liga 1 partai pertama, partai kedua, partai ketiga itu jelas terasa di permainan Arema FC. Bahkan seorang pemain gelandang dari Arema FC juga, kita sebut saja namanya In Kyun Oh, meminta rekan-rekannya untuk maju-maju, khususnya lini depan Arema FC. Apa itu kekurangan yang harus diperbaikin Arema FC? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke video yang sudah aku siapkan. Oke teman-teman, aku mengambil starting 11 ketika Arema menghadapi Tira Persikabo. Jadi kita langsung saja ke fokus persoalan yang harus diperbaikin pelatih Arema ke depannya, yaitu jarak antara lini Hendro, In Kyun, dan lini depan Arema FC, Rapli dan Yudo ataupun Alderete dan Bauman pada saat Bauman masih di Arema FC teman-teman. Jarak mereka sangat-sangat jauh. Contoh seperti ini, ketika Rapli di depan, ketika Arema memegang bola nih guys, Hendro dan In Kyun bakal mundur guys posisi mereka. Mereka ini guys bermain dengan double pivot. Double pivot itu apa? Menyerang dan bertahan sama-sama baik. Sedangkan Hendro dan In Kyun terlalu bermain ke dalam, lebih banyak defense. Ini sering aku sampaikan guys, lebih banyak defense. Jadi ketika In Kyun dan Hendro memegang bola, jadi mereka terlalu banyak memberikan umpan-umpan ke sisi kiri, ataupun ketika Hendro memegang bola mengumpan ke posisi kanan. Jarang mereka memberikan umpan-umpan ke sisi tengah guys. Kenapa? Karena tidak ada menjembatin pemain-pemain Arema. Itu yang pertama, dan jarak mereka sangat-sangat jauh. Gak heran ketika pemain Arema memegang bola, Hendro, In Kyun, ketika mereka memegang bola, mereka meminta Yudo, Rapli untuk turun untuk mengambil bola ini guys, karena jarak mereka terlalu jauh. Dan gak heran kembali ketika Arema bermain selalu diumpan tuh ke sisi sayap. Mau nggak mau sayap ke Dendi ataupun Ridwan, ataupun kalaupun bermain dari sisi tengah, bermain dengan bola-bola dengan intensitas kekuatan yang tinggi. Contoh dari posisi In Kyun yang jauh jarak dengan Rapli, dia bakal memberikan umpan yang deras ke posisi Rapli ataupun Yudo itu sendiri. Jadi itu clear guys ya. Tetapi ada beberapa siasat yang dilakukan Mario Gomez. Apa itu? Menurunkan posisi Rapli turun ke bawah. Tetapi ini jarang terrealisasi dengan baik. Rapli turun ke bawah, Yudo menjadi striker tunggal ke depan. Nah, Rapli diturunkan ke bawah, ini salah satu ide cemerlang menurut aku untuk menjembatin posisi In Kyun ataupun Hendro ketika mereka memberikan umpan, dan jarak mereka jadinya tidak begitu jauh dengan lini depan Arema. Tetapi ini belum begitu optimal. Oke, kita lihat video yang bakal aku tunjukkan. Nah, pertama guys, jarak antara lini Hendro Siswanto dan In Kyun, mereka sangat-sangat terlalu turun ke dalam, sehingga permainan Arema selalu muaranya ke sayap, jadinya ke sayap kanan, ke sayap kiri. Contohnya pada saat ini guys, Hendro memberikan umpan ke posisi back kiri untuk back kiri meneruskan ke posisi kiri permainan Arema. Sebab dari sisi tengah jauh banget jarak antara lini Hendro, In Kyun Oh ke Rapli dan Yudo. Kita lihat. Oke. Di sini pemain Arema membangun serangan. Posisi Hendro dan In Kyun, mereka bermain sejajar sehingga jarak dari sini guys. Nah, dari sini terlalu jauh banget untuk diberikan umpan. Makanya mau nggak mau mereka bermain dari sisi sayap lagi, sayap kiri, sayap kanan. Itu menjadi PR guys. Nah, lihat guys, In Kyun Oh sama Hendro sangat-sangat jauh guys. Nah, ini guys salah satu contoh. Kalian perhatikan jarak antara ini guys ya, ke lini depan Arema dari posisi gelandang Arema itu sendiri, In Kyun Oh dan Hendro Siswanto, jaraknya jauh. Makanya salah satu yang mereka lakukan selalu memberikan umpan-umpan yang intensitasnya deras ke depan. Contoh seperti ini. Yap.
Jauh banget sih jaraknya ke sayap lagi ya. Nah ini guys, Hendro Siswanto. Nah kita perhatikan Hendro Siswanto memberikan umpan melebar ke kiri permainan Arema, switch to play. Karena daerah sini guys, nggak ada yang menjembatin. Jarak mereka jauh banget. Nggak ada yang pemain yang melakukan pergerakan ke sisi sini guys. Oke, ke Ridwan. Nah kembali guys, daerah di sini ya, nggak ada yang menjelajahin daerah di belakang dua striker Arema, Rapli, Yudo ataupun Bauman Alderete guys. Nggak ada yang menjelajahin daerah-daerah situ. Makanya umpan jauh lagi, umpan jauh. Nah di sini guys, In Kyun Oh memegang bola. Nah kita perhatikan di sini guys, In Kyun Oh, Hendro Siswanto dan jarak mereka ke Yudo, ke Rapi sangat jauh. Bahkan ada dua blok yang harus dilewatin oleh pemain Arema. 1, 2. Seperti yang aku bilang lagi guys, nggak ada yang menjelajahin daerah di belakang striker Arema FC. Udah semakin jelas kan? Itu PR banget guys. Nah ini guys, kembali In Kyun Oh dan Hendro. Kita perhatikan nanti In Kyun Oh minta rekannya untuk turun. Kita lihat. Yap, tangannya guys. In Kyun Oh meminta rekannya untuk turun karena terjadi space yang lebar dari jarak Hendro, In Kyun Oh ke posisi Rapli dan Yudo. Kita perhatikan In Kyun Oh meminta turun. Jemput bola. Yap, betul guys. Jelas ya guys ya. Nah kembali guys, ini posisi In Kyun, ini posisi Hendro, dan kembali Rapli turun ke bawah. Ini apresiasi banget. Tetapi seharusnya ini terus dilakukan karena beberapa pertandingan kembali itu terulang jarak antar lini mereka. Nah sekarang guys, kembali In Kyun Oh, Hendro Siswanto, dan di sini posisi Rapli turun ke bawah menjemput bola. Ini aku apresiasi dan ini dilakukan perubahan, tetapi nggak konsisten ya, nggak konsisten, dan ini kembali aku sampaikan ini harus diperbaikin. Oke guys, sampai situ aja videonya. Kesimpulannya apa? Masih ada jarak antara lini terlalu lebar ya. Lini tengah Arema khususnya Hendro, In Kyun ke posisi lini depan Arema, Rapli dan Yudo ataupun Bauman Alderete. Bauman ke sekarang udah nggak ada. Ini sebagai PR untuk pelatih Arema ke depannya. Pelatih Arema siapa? Kalau suka kalian video ini udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.